banyak anggapan bahwa menguasai pikiran, hati, dan perasaan orang lain adalah pekerjaan seorang psikolog, paranormal, atau bahkan dukun. Namun, percaya atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari, Anda semua adalah seorang pembaca pikiran. Tanpa kemampuan untuk mengetahui pikiran serta perasaan orang lain, kita semua tak akan mampu menghadapi situasi sosial semudah apapun. Dengan membaca pikiran, kita dapat membuat perkiraan tentang tingkah laku seseorang, lalu membuat kita dapat menentukan keputusan berikutnya. Pada saat inilah Anda akan mampu untuk menguasai pikiran orang lain. Jika kita melakukan pembacaan ini dengan buruk, dampaknya bisa serius. Konflik bisa saja terjadi akibat kesalahpahaman. Contoh yang nyata, kesulitan mengenali pikiran dan perasaan orang lain atau disebut mind blindness, dapat dilihat pada penyandang autisme di mana ketidakmampuan tersebut menjadi suatu kondisi yang mengganggu. Kemampuan membaca pikiran ini yang oleh William H., seorang profesor psikologi di University of Texas, disebut sebagai empathic accuracy. Kemampuan terbatas kita untuk membaca pikiran menurut Rothbard memiliki sejarah yang amat panjang. Dikatakannya bahwa melalui jutaan tahun evolusi, sistem komunikasi manusia berkembang menjadi lebih rumit saat kehidupan juga menjadi lebih kompleks. Membaca pikiran lantas menjadi alat untuk menciptakan dan menjaga keteraturan sosial, seperti membantu mengetahui kapan harus menyetujui sebuah komitmen dengan pasangan atau melerai perselisihan dengan tetangga. Kemampuan ini sendiri muncul sejak manusia dilahirkan. Bayi yang baru lahir lebih menyukai wajah seseorang dibandingkan stimulus lainnya, dan bayi berusia beberapa minggu sudah mampu menirukan ekspresi wajah. Dalam 2 bulan, bayi sudah dapat memahami dan merespon terhadap keadaan emosional dari pengasuhnya. Nancy Eisenberg, profesor psikologi di Arizona State University, dan ahli dalam perkembangan emosional, menuturkan bahwa bayi berusia 1 tahun mampu mengamati ekspresi orang dewasa dan menggunakannya untuk menentukan tingkah laku berikutnya. Lanjutnya, bayi usia 2 tahun mampu menyimpulkan keinginan orang lain dari tatapan matanya. Dan di usia 3 tahun, bayi dapat mengenali ekspresi wajah gembira, sedih, atau marah. Saat menginjak usia 5 tahun, bayi sudah memiliki kemampuan dasar untuk membaca pikiran orang lain. Mereka telah memiliki teori pikiran. Bayi tersebut mampu memahami bahwa orang lain memiliki pikiran, perasaan, dan kepercayaan yang berbeda dengan yang mereka miliki. Anak-anak tadi mengembangkan kemampuan membaca pikiran dengan mengamati pembicaraan orang dewasa, di mana mereka membedakan kompleksitas aturan dan interaksi sosial. Selain itu, kegiatan bermain dengan teman sebaya juga dapat melatih anak-anak membaca pikiran anak lainnya. Namun, tak semua anak bisa mengembangkan kemampuan ini. Anak-anak yang mengalami penelantaran dan kekerasan cenderung mengalami hambatan dalam mengembangkan kemampuan membaca pikiran ini. Sebagai contoh, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan mungkin akan jauh lebih peka terhadap ekspresi marah, walaupun sesungguhnya emosi marah tidak muncul. Kemampuan membaca pikiran yang lebih maju biasa muncul pada masa remaja akhir. Hal ini terjadi karena kemampuan untuk menyimpan perspektif dari beberapa orang di saat yang sama, dan lalu mengintegrasikannya dengan pengetahuan kita dan orang yang bersangkutan itu, seringkali membutuhkan kemampuan otak yang sudah jauh berkembang.